Hai, perkenalkan nama saya Rianti Silaban. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 21020100069. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa pajak penghasilan. Berikut penjelasannya. Pajak penghasilan. Berikut jenis-jenis pajak penghasilan, yaitu PPh 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan PPh PINA. Apa sih PPh 21? PPh 21 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Objek PPh 21. Pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Tiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan di hari tua. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. PTKP penghasilan tidak kena pajak. Berikut PTKP pria wanita lajang. Kode PTKP TK0 sebesar 54 juta, TK1 sebesar 58.500.000, TK2 sebesar 63 juta, TK3 sebesar 67.500.000. PTKP pria wakawin berikut K0 sebesar 58.500.000, K1 63 juta, K2 67.500.000, K3 72 juta. PTKP suami istri penghasilan digabung dengan K0 sebesar 112.500.000, K1 117 juta, K2 121.500.000, K3 126 juta. Yang termaksud dalam tanggungan satu keluarga sedara dalam garis keturunan lurus ke atas adalah orang tua, kakek, nenek. 2. Ke bawah anak kandung dan cucu kandung. 2. Keluarga semendan dalam garis keturunan lurus ke atas bapak ibu mertua, kakek nenek mertua. Kedua, ke bawah anak tiri dan cucu tiri. Berikut adalah tarif PPh 21 menurut Undang-Undang PPh dan RUU APP. Kita dapat melihat tarif PPh 21 di slide berikut. Adapun bukti potong PPh 21 terbagi menjadi dua, yaitu formulir 1721A1 bagi karyawan dan swasta, formulir 1721 bagi PNS, TNI, dan Polri. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tetapi memperoleh penghasilan akan dikenakan tarif lebih tinggi atau 20% lebih tinggi dibanding yang memiliki NPWP. Berikut contoh kasus PPh 21 dapat kita lihat di slide. Berikut PPh pasal 22. Apa sih PPh pasal 22? PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, serta impor. Adapun objek pajak PPh 22 yaitu sebagai berikut: 1. Pembelian barang, 2. Komputer, 3. Mobil dinas, 4. Alat tulis kantor. Yang dikecualikan oleh objek pajak PPh 22 sebagai berikut: pemberian barang dengan nilai pembelian kurang dari 2 juta. Kedua, jika aktivitas pembelian barang sesama PT maka tidak dikenakan PPh 22. Tarif PPh 22 atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sebesar 2,5% dikali nilai impor, non
AMPI sebesar 7,5% dikali nilai impor yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dikali nilai jual lelang atas pembelian barang yang digunakan oleh JPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Berikut contoh kasus PPh 22, kita dapat melihat soalnya dan kita akan menyelesaikan penyelesaian dari soal berikut. Nah, pertama-tama kita harus mencari harga pembelian sebesar 22 juta, dasar pengenaan pajak yaitu 20 juta dikali 100 per 110 dikali 22 juta, PPh 22 1,5% dikali 20 juta sebesar 300.000. Berikut PPh pasal 23. Apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Nah, objek pajak PPh 23 sebagai berikut. Pertama, jasa, kedua, sewa, ketiga, dividen, keempat, bunga, kelima, hadiah dan penghargaan. Berikut tarif PPh 23 sebagai berikut. Pertama, 2% dari jumlah penghasilan bruto atau tidak termasuk PPN yaitu jasa dan sewa. Kedua, 15% dari jumlah penghasilan bruto atas dividen, bunga, dan hadiah. Berikut contoh kasus PPh 23 dapat kita lihat dari slide. Selanjutnya PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas keuntungan bisnis. Jenis PPh ini umumnya mengenakan pajak atas keuntungan bisnis yang merupakan pendapatan apa yang dihasilkan bisnis dalam penjualan dikurangkan biaya operasional, namun biaya investasi modal seperti peralatan, mesin, dan bangunan tidak dapat dikurangkan. Berikut contoh kasus PPh 25 dapat kita pahami dan kita lihat di slide berikut. Terakhir, PPh final. Apa yang dimaksud dengan PPh final? Pajak penghasilan PPh final merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak atau DPP tertentu, yang mana perbedaan dengan segmen pajak secara umum atau suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam sepanjang tahun pajak berjalan. Jadi, bisa dikatakan PPh final merupakan pajak yang tidak diikutsertain lagi dalam penghitungan PPh terutang tahunan. Hal ini berarti bahwa suatu PPh yang sudah bersifat final maka tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Berikut objek final. Apa sih yang termaksud dalam objek pajak final? Pertama, bunga deposito atau tabungan. Kedua, sewa tanah atau bangunan. Ketiga, hadiah atau undian. Nah, tarif PPh final terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Pertama, 20% atas bunga deposito atau tabungan. Kedua, 10% atas sewa tanah atau bangunan. Ketiga, 25% atas hadiah atau undian. Kesimpulan dari pajak penghasilan pasti memiliki batas pembayaran dan pelaporan SPT pada masa. Nah, pertama kita bahas PPh pasal 21. Pasal PPh 21, batas pembayaran pada tanggal 10 bulan berikutnya dan batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, PPh 22, batas bayar tanggal 10 bulan berikutnya, batas lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Berikutnya, PPh pasal 23, batas bayar tanggal 10 bulan berikutnya, batas lapor tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 25, batas bayar tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan batas lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Terakhir, PPh final, batas bayar tanggal 10 bulan berikutnya, dan batas lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Sekian dari paparan materi saya tentang
pajak penghasilan. Sekiranya teman-teman menonton channel YouTube berikut ini, sekiranya dapat mengerti apa sih tentang pajak penghasilan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.